Putra yang lebih dikenal dengan nama Herman adalah seorang pemuda tampan berusia 25 tahun asal Jawa Tengah. Kehidupannya mungkin tidak terlihat mewah, tetapi ia selalu merasa bersyukur dengan apa yang ia miliki. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Namun, dengan tekad yang kuat, ia berusaha mencari pekerjaan yang bisa membantunya mandiri dan membantu keluarganya di kampung halaman. Setelah beberapa bulan mencari pekerjaan, akhirnya Herman diterima bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan swasta besar yang terletak di pusat kota Jakarta. Pekerjaan ini memang tidak terlalu bergengsi, tetapi bagi Herman itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Di perusahaan itu, ia tidak hanya membersihkan ruangan-ruangan kantor biasa, tetapi juga harus merawat ruangan yang lebih khusus, seperti ruang rapat, ruang kerja eksekutif, hingga ruang direktur. Herman tidak pernah merasa keberatan dengan tugas-tugas tersebut. Bahkan ia melakukannya dengan penuh semangat. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah tiba di kantor dan mulai membersihkan seluruh area. Bagi Herman, yang terpenting adalah bekerja dengan sepenuh hati, tidak peduli dengan pekerjaan yang harus ia lakukan. Baginya, yang terpenting adalah memberi yang terbaik dalam setiap hal yang ia kerjakan. Bahkan jika itu hanyalah pekerjaan, membersihkan lantai atau menyapu sudut-sudut ruangan yang tidak terlihat. Herman memang bukanlah seseorang yang menyukai perhatian. Ia lebih suka bekerja dengan tenang dan tidak banyak berbicara. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatian Herman setiap hari. Itu adalah sosok wanita yang menjadi direktur di perusahaan tersebut. Nama wanita itu adalah Marissa. Seorang wanita cantik, tegas, dan sangat profesional dalam bekerja. Namun, di balik ketegasan dan profesionalismenya, Marissa seringkali terlihat marah-marah kepada karyawan-karyawannya, terutama Herman. Setiap kali Herman berada di dekatnya, Marissa sering memberikan tugas yang berat dan menuntut hasil yang sempurna. Sebagai cleaning service, tugas Herman memang tidak terlalu banyak berhubungan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Marissa. Tetapi entah mengapa, setiap kali ada yang tidak sesuai dengan kebersihan ruangan, ia langsung menyalahkan Herman. Bahkan, terkadang Herman mendengar teriakan Marissa yang menyuruhnya untuk membersihkan sesuatu dengan lebih cepat atau lebih teliti. Namun meskipun Marissa sering memarahinya, Herman tidak pernah menunjukkan rasa kesal. Ia hanya tersenyum kecil dan terus melanjutkan pekerjaannya dengan profesional. Baginya, itu adalah bagian dari pekerjaannya, dan ia tidak mau berlarut-larut dalam perasaan marah atau kecewa. Setiap hari ia datang ke kantor, bekerja keras, dan berusaha menjaga dirinya agar tetap positif. Baginya, yang penting adalah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan menjaga profesionalitasnya. Para karyawan lain di kantor terkadang merasa kasihan melihat Herman. Mereka tahu betul bagaimana sikap Marissa yang kadang terlalu keras dan tidak memberikan ruang bagi karyawannya untuk bernapas. Bahkan beberapa kali mereka mengajak Herman untuk berbicara tentang betapa kerasnya direktur itu. Tetapi Herman Mian hanya menjawab dengan senyuman dan berkata, "Tidak apa-apa, saya sudah biasa." Meskipun terlihat tegar, para karyawan tetap merasa prihatin. Mereka tahu bahwa Herman Anni adalah orang yang baik, dan mereka tidak bisa memahami mengapa Marissa begitu ketat terhadapnya. Namun Herman tidak pernah mengeluh. Bagi dia, semua itu bagian dari tanggung jawab. Setiap hari ia bekerja dengan penuh semangat, membersihkan setiap sudut kantor, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik meski seringkali tidak dihargai. Baginya, kebaikan dan kerja keras adalah hal yang lebih penting daripada mendapat pujian. Ia percaya bahwa setiap usaha yang dilakukannya suatu saat pasti akan mendapat balasan, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang ia harapkan. Hari-hari berjalan begitu saja, dan meskipun Marissa tetap keras kepala dan seringkali memarahinya, Herman tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia belajar untuk tidak terlalu memikirkan omelan atau kata-kata tajam dari sang direktur. Baginya, itu semua hanyalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Dengan tekad yang kuat, ia terus bekerja tanpa mengharapkan imbalan apapun selain kepuasan dari dirinya sendiri. Sampai suatu hari, kejadian yang tak terduga terjadi, yang mengubah hidup Herman dan Marissa selamanya.
Seperti biasa, Herman sedang menyapu di sekitar area tangga ketika ia mendengar suara langkah cepat di belakangnya. Tanpa diduga, Marissa terjatuh dan terpleset di tangga. Tubuhnya meluncur dengan cepat menuju lantai bawah. Tetapi beruntungnya, Herman berada di sana tepat waktu untuk menolongnya. Tanpa berpikir panjang, Herman segera berlari dan meraih tubuh Marissa yang terjatuh. Ia berhasil menahannya, meskipun ia juga ikut tergelincir ke samping karena kaget. Namun, berkat cepat tanggapnya, Herman berhasil membawa Marissa ke tempat yang lebih aman, jauh dari tangga yang licin itu. Marissa terkejut dan sedikit kebingungan, tetapi ia merasa sangat berterima kasih atas pertolongan Herman. Pada saat itu, Marissa untuk pertama kalinya melihat sesuatu yang berbeda dari diri Herman. Di matanya, ia melihat ketulusan dan kepedulian yang begitu tulus dari seorang pria yang selama ini hanya ia lihat sebagai pekerja kebersihan. Tanpa disadari, sebuah perasaan aneh muncul dalam hatinya. Ia merasa terhubung dengan Herman dalam cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan hati yang berdebar, Marissa memandang Herman dengan penuh rasa terima kasih. Namun, di balik rasa syukur itu, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu lebih dari sekedar rasa terima kasih yang muncul dalam dirinya. Sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hubungan mereka yang sebelumnya hanya terbatas pada hubungan atasan dan bawahan. Bagaimana kelanjutan dari kisah mereka? Akankah Marissa mulai melihat Herman dengan cara yang berbeda? Ataukah ini hanya sebuah insiden kecil yang akan terlupakan begitu saja? Waktu akan memberi jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, kejadian itu menjadi titik balik yang mengubah arah hubungan mereka yang sebelumnya dingin dan penuh ketegangan. Setelah kejadian yang tak terduga itu, kehidupan Herman dan Marissa mulai mengalami perubahan. Marissa yang sebelumnya selalu terlihat tegas, kadang keras, dan sulit diajak bekerja sama, kini mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setelah dibantu oleh Herman, ia merasa begitu dihargai dan merasa ada perhatian tulus yang diberikan oleh pemuda itu. Sebuah perasaan yang selama ini mungkin ia coba hindari karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai direktur perusahaan. Marissa adalah seorang wanita yang selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa posisinya sebagai seorang direktur membuat banyak orang merasa terintimidasi, dan hal itu menjadi alasan utama mengapa ia tidak pernah membuka diri terlalu banyak. Tapi entah mengapa, setelah kecelakaan itu, perasaan terima kasih yang ia rasakan tidak hanya berhenti pada apresiasi biasa. Sesuatu yang lebih dalam mulai muncul. Sesuatu yang membuat hatinya berdebar ketika ia memikirkan Herman. Setelah insiden itu, Marissa mendapati dirinya sering memikirkan Herman. Dia memikirkan senyum sederhana yang selalu dipancarkan oleh pemuda itu, cara Herman bekerja tanpa mengeluh, meskipun sering kali diperlakukan tidak adil. Ada ketulusan dalam diri Herman yang begitu jarang ia temui, terutama dalam dunia kantoran yang kompetitif dan penuh tekanan seperti tempat ia bekerja. Marissa bahkan mulai melihat bagaimana para karyawan lainnya sangat menghargai Herman, meskipun ia hanya seorang cleaning service. Suatu pagi, setelah kecelakaan di tangga itu, Marissa merasa cemas dengan kondisi kakinya. Meskipun tidak terlalu parah, ia merasa sedikit nyeri ketika berjalan. Ketika itu, ia menyadari bahwa dirinya membutuhkan seseorang untuk membantu. Dan dalam hatinya, hanya satu orang yang terpikirkan, Herman. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menghubungi Herman. "Maaf Herman, bisakah kamu ke ruanganku sebentar?" Suara Marissa terdengar sedikit gugup ketika menelepon Herman. Herman, yang sedang sibuk menyapu lantai di luar ruangan, tidak menyadari adanya perubahan dalam nada suara Marissa. "Tentu Bu, ada yang bisa saya bantu?" jawabnya dengan sopan. Begitu Herman tiba di ruangannya, Marissa yang sedang duduk di kursinya melihat Herman dengan pandangan yang lebih lembut dari biasanya. "Terima kasih sudah menolong saya kemarin," kata Marissa dengan suara yang lebih lembut daripada biasanya. "Kakiku sedikit kesakitan. Bisa tolong periksa sejenak? Mungkin aku perlu obat atau sesuatu." Herman yang sudah terbiasa menjaga jarak dengan atasan langsungnya hanya mengangguk dan berkata, "Tentu Bu, saya akan bantu sebisa saya." Saat Herman duduk di dekat Marissa dan memeriksa kakinya,
Marissa merasakan kehangatan yang aneh. Dalam heningnya ruangan, ia memperhatikan setiap gerakan tangan Herman yang lembut, hati-hati, dan penuh perhatian. Sesuatu yang jarang ia temui dalam dunia kerjanya yang penuh ambisi ini. "Apakah sudah lebih baik, Bu?" tanya Herman setelah beberapa menit memeriksa kaki Marissa dan memberikan obat pereda nyeri. "Ya, terima kasih Teh Herman. Kamu benar-benar baik," jawab Marissa, sedikit terkejut dengan betapa ringan dan tulusnya ucapan itu. Ia tidak biasa mengucapkan kata-kata itu kepada siapapun, apalagi kepada seorang karyawan biasa. Kata-kata itu membuat Herman sedikit bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon, karena selama ini ia hanya terbiasa dengan sikap Marissa yang dingin dan cenderung keras. Namun, ia tetap tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Bu. Saya hanya ingin membantu." Sejak hari itu, Marissa mulai melihat Herman dengan cara yang berbeda. Setiap kali mereka bertemu, ia merasa lebih nyaman. Tidak ada lagi jarak antara mereka. Marissa bahkan mulai mencari cara untuk berbicara lebih banyak dengan Herman. Pada awalnya, ia hanya bertanya tentang pekerjaan Herman dan bagaimana kabarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pembicaraan mereka menjadi lebih pribadi. Marissa mulai mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Herman, tentang kampung halamannya di Jawa Tengah, dan tentang keluarganya yang sederhana. Herman, meskipun awalnya merasa canggung, mulai merasa bahwa berbicara dengan Marissa tidaklah sesulit yang ia bayangkan. Marissa ternyata bukanlah orang yang selalu tegas dan sulit didekati, melainkan seseorang yang rapuh, yang hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Dalam percakapan mereka, Marissa menceritakan betapa beratnya menjadi seorang direktur perempuan yang selalu harus membuktikan diri di dunia yang didominasi oleh laki-laki. Ia juga menceritakan tekanan yang ia rasakan setiap hari, dan bagaimana ia sering merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Herman, dengan kesederhanaannya, memberikan telinga yang siap mendengarkan, sesuatu yang jarang didapatkan oleh Marissa. Ia merasa nyaman berbicara dengan Herman, bahkan lebih nyaman daripada berbicara dengan kolega-koleganya sendiri. Kepribadian Herman yang rendah hati dan tulus membuatnya merasa diterima dan dihargai, sesuatu yang sangat ia rindukan. Hari demi hari mereka semakin dekat. Marissa mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Herman semakin berkembang. Ia tidak tahu kapan persisnya perasaan itu mulai tumbuh, tetapi ia merasa sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia merasa nyaman berada di dekat Herman, bahkan bisa tertawa dengan lepas tanpa merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan. Namun, perasaan ini juga membuat Marissa bingung. Ia seorang direktur yang sukses, sementara Herman hanyalah seorang cleaning service yang memiliki latar belakang yang jauh berbeda darinya. Marissa merasa ragu dan takut jika perasaan itu hanya datang karena rasa kesepian, atau karena Herman adalah satu-satunya orang yang peduli padanya. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Herman, yang jauh lebih sederhana, bisa menjadi pasangan hidupnya? Namun, perasaan itu tidak bisa dihindari. Marissa mulai jatuh hati pada Herman, pada ketulusan, kerja keras, dan kebaikan yang dimilikinya. Setiap kali mereka berbicara, Marissa merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Disinilah titik balik dalam hubungan mereka terjadi, dimulai dengan kecelakaan kecil yang membawa mereka berdua ke sebuah perjalanan yang tak terduga. Suatu malam setelah jam kerja selesai, Marissa duduk di mejanya, merenung. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah selanjutnya, meskipun itu sulit. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Akankah Herman merasakan hal yang sama? Apakah ia akan menerima perasaannya? Marissa merasa ragu, tetapi ia tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa terus mengabaikan perasaannya. Dengan tekad yang baru, Marissa memutuskan untuk mengambil langkah besar dan mengungkapkan perasaannya kepada Herman. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Herman akan, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan yang harus diambil. Hari itu, Marissa akhirnya menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Setelah beberapa minggu berbicara lebih banyak dengan Herman, Marissa merasa semakin yakin dengan perasaannya. Setiap hari mereka bertemu, ia merasakan kedekatan yang semakin mendalam. Tidak hanya itu,
Tetapi ia juga merasakan ketenangan dan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya yang penuh tekanan sebagai seorang direktur. Herman yang telah menjadi lebih dari sekadar seorang karyawan bagi Marissa. Ia telah menjadi teman, seseorang yang membuatnya merasa dihargai dan diterima dengan segala kekurangannya. Meskipun Marissa seringkali meragukan perasaannya, ada satu hal yang tidak bisa ia pungkiri. Dia merasa sangat bahagia setiap kali berada di dekat Herman. Senyum Herman yang tulus dan sikapnya yang penuh perhatian membuatnya merasa begitu dihargai. Tidak ada tekanan atau harapan yang besar yang ditimpakan padanya. Dengan Herman, Marissa merasa dirinya bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu menyembunyikan apapun atau berpura-pura menjadi seseorang yang lain. Itu adalah perasaan yang sangat langka, terutama di tengah kehidupannya yang sibuk dan penuh tuntutan. Namun, meskipun Marissa merasa yakin dengan perasaannya, ia tetap merasa takut. Ia takut bahwa perasaan ini mungkin hanya datang karena ia merasa kesepian dan lelah dengan kehidupannya yang keras. Ia takut bahwa Herman tidak akan pernah melihatnya lebih dari sekadar atasan. Apakah seorang pria seperti Herman, dengan latar belakang yang jauh berbeda darinya, akan tertarik padanya? Akankah ia menerima dirinya, meskipun mereka datang dari dunia yang sangat berbeda? Marissa akhirnya memutuskan untuk mencari tahu jawabannya. Malam itu, setelah hari kerja selesai dan kantor mulai sepi, Marissa memanggil Herman untuk datang ke ruangannya. Ia merasa sedikit gugup, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Ia tidak bisa terus membiarkan perasaan ini terpendam lebih lama lagi. Ketika Herman tiba di ruangannya, Marissa duduk di kursi belakang meja, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Herman masuk dengan langkah santai, mengira bahwa ia akan diberikan tugas atau diminta membersihkan sesuatu, seperti biasanya. Namun, saat ia melihat wajah Marissa yang berbeda dari biasanya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang serius dalam pandangan mata Marissa, dan itu membuat Herman merasa sedikit cemas. "Bu Marissa, ada yang bisa saya bantu?" Tanya Herman dengan suara lembut, masih tidak menyadari apa yang akan terjadi. Marissa tersenyum, tetapi senyum itu terasa sedikit dipaksakan. "Herman, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Duduklah dulu," kata Marissa sambil menunjuk kursi di depannya. Herman duduk dengan hati-hati, merasa bingung tentang apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Marissa menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang telah lama ia simpan dalam hati. "Herman," mulai Marissa dengan suara pelan. "Sejak kita mulai lebih sering berbicara, aku merasa ada yang berbeda dalam diriku. Aku merasa lebih nyaman dan lebih dihargai saat berada di dekatmu. Kau tahu, aku tidak sering merasa seperti ini dengan orang lain. Kau tidak pernah menilai aku hanya karena posisiku sebagai direktur, dan kau selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Aku merasa kau benar-benar peduli padaku, lebih dari sekadar atasan dan bawahan." Herman hanya terdiam mendengar kata-kata Marissa. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sedikit cemas, tetapi juga terharu mendengar Marissa mengungkapkan perasaannya begitu jujur. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu Marissa. Tidak lebih, jawab Herman dengan suara pelan. Marissa tak mengangguk, tetapi perasaannya semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini ia simpan. "Herman, aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan ini mulai tumbuh, tapi aku merasa aku jatuh cinta padamu. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, mengingat posisi kita yang sangat berbeda. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kau adalah orang yang selalu ada untukku, bahkan ketika aku tidak memintanya. Kau selalu bekerja dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Aku merasa nyaman denganmu, Herman. Aku merasa aku bisa menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Herman terkejut mendengar pengakuan itu. Semua kata-kata Marissa seolah menggetarkan hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Marissa, yang selalu tampak tegas dan dominan, bisa merasakan hal seperti itu padanya. Ia tidak pernah berpikir
bahwa perasaan itu bisa datang dari seorang wanita yang memiliki segala sesuatu yang ia impikan dalam hidup. Marissa memandang Herman dengan penuh harap, menunggu jawaban yang pasti. Namun, saat Herman melihat Marissa dengan tatapan serius, ia merasakan perasaan yang luar biasa. Meskipun awalnya ia tidak pernah berpikir tentang kemungkinan untuk jatuh cinta dengan Marissa, ia mulai menyadari bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu dalam diri Marissa yang membuatnya merasa nyaman dan diterima. Ketulusan Marissa, yang selama ini tersembunyi di balik sikap tegasnya, ternyata adalah hal yang ia cari selama ini. Herman akhirnya membuka mulutnya, suaranya sedikit bergetar karena perasaan yang begitu mendalam. Bu Marissa, saya tidak pernah mengira bahwa saya akan mendengar kata-kata seperti ini dari Anda. Saya juga merasa sangat dihargai bisa bekerja di sini, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya hanya seorang cleaning service dan Anda adalah director. Dunia kita sangat berbeda. Marissa tersenyum dengan lembut, mendengar keraguan dalam suara Herman. Aku tahu, Herman. Aku sadar itu. Tapi hati tidak mengenal batas. Aku hanya ingin kau tahu bahwa perasaanku tulus. Aku tidak menginginkan apapun selain kejujuran dan ketulusan dari dirimu. Aku ingin kita bisa bersama, jika kau juga merasakannya. Herman terdiam memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Marissa. Dia tahu bahwa ia memiliki perasaan yang kuat terhadap wanita ini, tetapi apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan, perbedaan, dan kemungkinan penolakan? Namun, saat ia menatap mata Marissa yang penuh harap, ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah tumbuh di hatinya. Akhirnya, dengan suara yang sedikit gemetar, Herman menjawab, "Saya juga merasa hal yang sama, Bu Marissa. Saya merasa sangat dihargai oleh Anda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Anda akan jatuh cinta pada saya. Tapi saya juga merasa nyaman dengan Anda. Saya ingin mencoba untuk bersama." Marissa merasa hatinya melompat kegirangan. Ia tidak bisa mempercayai kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Herman. Mereka saling memandang satu sama lain dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah hubungan yang tumbuh dari kebaikan, ketulusan, dan pemahaman yang dalam satu sama lain. Kisah cinta mereka baru saja dimulai, dan meskipun jalan yang harus mereka tempuh tidak mudah, mereka berdua tahu satu hal pasti. Mereka siap menghadapi apapun bersama. Setelah pengungkapan perasaan yang mendalam, hidup Herman dan Marissa mulai memasuki babak baru. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Herman seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai cleaning service dan Marissa seorang director yang sukses. Mereka menemukan kenyamanan dan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka. Namun, meskipun keduanya merasa saling mencintai, mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, terutama datang dari dunia di sekitar mereka yang masih memandang mereka dengan skeptis. Marissa, meskipun pada awalnya merasa penuh semangat dan optimis setelah mengungkapkan perasaannya kepada Herman, segera dihadapkan pada kenyataan betapa sulitnya hubungan mereka. Sejak mereka menjadi lebih terbuka satu sama lain, Marissa mulai merasakan tekanan dari lingkungan kerjanya. Sebagai seorang direktur di perusahaan besar, hubungan pribadinya dengan seorang karyawan yang bekerja di bawahnya, terutama dengan seseorang yang tidak memiliki kedudukan tinggi, akan mendapat sorotan dari banyak orang. Beberapa rekan kerja Marissa mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Mereka yang selama ini melihatnya sebagai sosok yang sangat profesional dan selalu mengutamakan pekerjaan mulai bertanya-tanya tentang hubungan yang terjalin antara Marissa dan Herman. Meskipun tidak ada yang secara terang-terangan mengungkapkan pendapat mereka, Marissa bisa merasakan pandangan tajam dan bisikan-bisikan di belakangnya. Tidak sedikit yang mulai meragukan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang memimpin dengan hati. Sementara hubungan pribadinya dengan seorang pekerja dianggap dapat merusak citra perusahaan. Namun, Marissa berusaha tidak peduli. Ia sudah memutuskan untuk mengejar kebahagiaannya dengan Herman. Meskipun itu berarti, ia harus menghadapi pandangan sinis dari beberapa kolega. Di sisi lain, Herman juga mulai merasakan ketegangan ini.
Meskipun ia tidak sekompeten Marissa dalam hal pekerjaan atau kedudukan sosial, Herman merasa bahwa ia selalu dipandang sebagai orang luar di dunia tempat Marissa berada. Suatu hari, setelah beberapa minggu menjalin hubungan, Marissa mengundang Herman untuk makan malam bersama di sebuah restoran yang cukup mewah. Malam itu, ia ingin berbicara lebih lanjut tentang hubungan mereka, tentang bagaimana mereka bisa tetap bersama meskipun tantangan yang mereka hadapi. Herman merasa sedikit gugup, tetapi ia juga merasa sangat dihargai bisa duduk bersama Marissa di tempat yang begitu elegan. "Herman," kata Marissa setelah beberapa suapan, matanya yang tajam menatap penuh arti. "Aku tahu hubungan ini tidak mudah. Kita tahu betul bahwa banyak orang yang tidak akan mengerti kenapa kita bersama. Mungkin mereka berpikir kita tidak cocok, atau mereka akan menilai aku sebagai atasan yang tidak profesional. Aku tidak ingin hal itu merusak apa yang kita miliki." Herman Anme menatap Marissa dengan penuh perhatian. "Saya tahu, Bu. Saya juga merasa hal yang sama. Tapi saya tuh ingin kita berjuang bersama. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Saya hanya ingin berada di sampingmu, apapun yang terjadi." Marissa tersenyum lembut, tetapi ada sedikit kecemasan di matanya. "Tapi bagaimana kalau ini mempengaruhi pekerjaan kita? Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman di tempat ini. Kamu lebih dari sekadar pekerjaanmu, Herman. Aku ingin kita bisa lebih dari itu." Keduanya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata masing-masing. Mereka tahu bahwa hubungan ini lebih dari sekadar cinta biasa. Itu adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Tetapi meskipun dunia di sekitar mereka penuh dengan tantangan, mereka juga tahu bahwa mereka telah menemukan satu sama lain. Mereka merasa bahwa, untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk bahagia bersama. Herman Aman akhirnya mengambil napas panjang dan berkata, "Saya yakin kita bisa melewati semua ini, Bu. Saya tidak peduli dengan pandangan orang lain. Selama kita saling mendukung, saya yakin kita bisa menghadapi semuanya." Marissa merasa lega mendengar jawaban itu. Ia tahu bahwa itu bukan hanya sekedar kata-kata manis, tetapi sebuah janji tulus yang datang dari hati Herman. Meskipun begitu, ia sadar bahwa tantangan mereka masih panjang. Bahkan, beberapa minggu kemudian, tantangan pertama mereka datang begitu cepat. Suatu pagi, saat Marissa baru saja sampai di kantor, ia mendapatkan pesan dari HR di perusahaan. Mereka memberitahunya bahwa akan ada evaluasi kinerja untuk setiap manajer dan direktur dalam perusahaan, dan ia diminta untuk hadir dalam pertemuan yang akan diadakan minggu depan. Marissa merasa cemas, karena evaluasi ini akan mencakup semua aspek, termasuk aspek pribadi yang bisa mempengaruhi citra perusahaan. Pada hari evaluasi, Marissa merasakan tekanan yang sangat besar. Beberapa kolega mulai memberi sinyal bahwa mereka khawatir dengan hubungan Marissa dan Herman. Beberapa dari mereka bahkan mempertanyakan apakah Marissa bisa memisahkan urusan pribadi dan profesional dengan baik. Bagi beberapa orang, hubungan Marissa dengan Herman yang lebih rendah, posisinya dianggap tidak etis. Saat rapat evaluasi dimulai, Marissa merasa dirinya berada di ujung tanduk. Namun, ia tetap teguh. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini. Meskipun hatinya berdebar, ia tidak ingin mengalah pada tekanan sosial yang ada. Marissa memutuskan untuk berbicara dengan jujur tentang bagaimana ia merasa tentang pekerjaan dan hubungan pribadinya. "Saya tahu bahwa hubungan pribadi saya mungkin membuat beberapa orang merasa tidak nyaman, dan saya ingin mengatakan ini secara terbuka," kata Marissa dengan suara yang tegas. "Saya tahu peran saya sebagai direktur memiliki tanggung jawab besar, tetapi saya juga percaya bahwa kita tidak bisa memisahkan hidup kita hanya berdasarkan apa yang orang lain harapkan. Kita semua manusia, dan kita memiliki hak untuk mencari kebahagiaan. Saya tidak akan membiarkan hubungan pribadi saya memengaruhi pekerjaan saya. Saya selalu menjaga profesionalisme di tempat ini, dan saya akan terus melakukannya." Para anggota dewan dan kolega lainnya terdiam sejenak. Mereka tidak pernah mendengar Marissa berbicara dengan begitu terbuka tentang masalah pribadi. Meskipun ada beberapa yang masih merasa ragu, ada juga beberapa yang mengangguk setuju dengan apa yang ia katakan. Setelah pertemuan selesai, Marissa merasa sedikit lega.
Meskipun ia tahu bahwa masalah ini belum selesai, setidaknya ia sudah menyuarakan apa yang ada di hatinya. Ia tahu bahwa ada banyak rintangan yang harus dihadapi, tetapi ia juga tahu bahwa selama ia dan Herman saling mendukung, mereka akan bisa melewati semuanya bersama. Herman, yang tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan itu, merasa khawatir. Tetapi ketika ia melihat Marissa kembali ke kantor dengan senyum di wajahnya, ia merasa lega. Marissa tidak menyerah pada tekanan, dan ia tahu bahwa ia ingin terus bersama Herman, meskipun dunia di sekitar mereka penuh dengan penolakan. Hari-hari berikutnya mereka jalani bersama, dengan segala tantangan yang ada. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, dengan segala ketidakpastian yang menyertainya. Marissa dan Herman sadar bahwa perjalanan mereka mungkin penuh dengan rintangan, tetapi mereka tahu satu hal. Selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Namun perjalanan mereka baru saja dimulai, dan banyak kejutan tak terduga yang masih akan datang. Meskipun tantangan terus datang, Marissa dan Herman semakin yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar. Mereka telah menghadapi berbagai kesulitan, baik dari segi pekerjaan maupun pandangan sosial, namun kedekatan mereka satu sama lain semakin kuat. Masing-masing dari mereka menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang momen-momen manis atau kebahagiaan tanpa tantangan, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dan menghadapi setiap rintangan yang datang bersama-sama. Kehidupan kantor masih penuh dengan bisikan dan pandangan tajam terhadap hubungan mereka. Beberapa kolega Marissa masih merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa seorang direktur menjalin hubungan dengan karyawan di bawahnya. Bahkan meskipun Marissa selalu berusaha menjaga profesionalisme di tempat kerja. Namun Marissa tidak lagi merasa tertekan. Setiap kali ia melihat Herman, ia merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Herman adalah sosok yang selalu ada untuknya, memberikan dukungan tanpa pamrih dan menghargainya dengan tulus. Sesuatu yang jarang ia temui dalam dunia kerjanya yang penuh persaingan. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah mereka mulai menjalin hubungan, Marissa menerima tawaran untuk promosi jabatan yang lebih tinggi di perusahaan. Posisi tersebut akan menuntut lebih banyak waktu dan perhatian, serta keterlibatan lebih dalam pada keputusan-keputusan penting perusahaan. Marissa merasa terhormat dengan tawaran itu, namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa promosi ini akan membawa tantangan baru bagi hubungan mereka. Jika ia menerima tawaran itu, ia akan lebih sibuk, lebih jauh dari Herman, dan harus mengorbankan lebih banyak waktu bersama. Ia merasa bingung dan terjebak antara karir dan hubungan pribadi yang sedang berkembang. Suatu malam setelah pulang kerja, Marissa memutuskan untuk berbicara dengan Herman. Mereka duduk di sebuah taman yang tenang, di bawah sinar bulan yang lembut. Herman menyadari bahwa Marissa tampak jauh lebih cemas dari biasanya, dan ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Herman," kata Marissa dengan suara rendah, "aku mendapat tawaran promosi. Itu adalah kesempatan besar, dan aku tahu ini bisa membawa perubahan besar dalam karierku. Tapi aku juga merasa cemas. Kalau aku terima, aku akan semakin sibuk, lebih banyak tanggung jawab, dan aku takut kita akan semakin jauh. Aku takut kalau aku mengambil keputusan ini, kita akan semakin terpisah." Herman menatap Marissa dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah untuk diambil. Tetapi baginya, yang terpenting adalah kebahagiaan Marissa. "Bu Marissa," jawab Herman dengan suara lembut. "Saya tahu betapa besar kesempatan ini untukmu. Tapi saya juga ingin kamu bahagia, apapun keputusanmu. Kalau kamu merasa promosi ini akan membuatmu lebih bahagia dan lebih berkembang, maka saya akan mendukungmu. Apapun yang terjadi, kita akan selalu berusaha untuk tetap bersama. Karena yang terpenting bagi saya adalah melihatmu sukses dan bahagia." Marissa merasa sangat terharu mendengar kata-kata Herman. Ia tahu bahwa memilih promosi berarti ia harus lebih banyak mengorbankan waktu bersama Herman, tetapi dukungan dan ketulusan yang diberikan Herman membuatnya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, dengan keyakinan bahwa mereka bisa melewati tantangan ini bersama. Mereka akan berusaha menjaga hubungan ini tetap kuat,
meskipun kesibukan dan jarak yang mungkin akan mereka hadapi. Beberapa bulan berlalu, dan Marissa mulai menjalani peran barunya sebagai seorang pemimpin yang lebih tinggi di perusahaan. Meskipun beban kerjanya semakin besar, ia selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan Herman, menjaga komunikasi, dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, meskipun hanya sesaat. Marissa belajar untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, berusaha keras untuk tidak membiarkan keduanya saling mengganggu. Pada saat yang sama, hubungan mereka semakin berkembang. Meskipun ada beberapa keraguan yang masih muncul di pikiran mereka selalu saling memberi dukungan. Marissa belajar bahwa keberhasilan dalam hubungan tidak hanya bergantung pada waktu yang dihabiskan bersama, tetapi juga pada kesediaan untuk saling mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Herman, dengan sikap tulus dan penuh kasih sayang, selalu ada untuk Marissa, bahkan ketika ia harus menghadapi hari-hari yang panjang dan penuh tantangan. Akhirnya, beberapa bulan setelah Marissa menerima promosi, mereka berdua memutuskan untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam hubungan mereka. Meskipun keduanya tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Marissa yang sekarang telah menjadi seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri, tahu bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Herman. Di sebuah hari yang cerah, setelah menjalani perjalanan panjang bersama, Herman mengajak Marissa ke tempat yang sangat berarti bagi mereka berdua. Di taman di mana mereka pertama kali berbicara tentang tantangan hubungan mereka. Di bawah langit yang biru, dengan bunga-bunga bermekaran di sekitar mereka, Herman mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Matanya bertemu dengan mata Marissa, dan ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah besar. "Marissa," kata Herman dengan suara lembut, "selama ini, aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, mendukungmu, dan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Marissa, maukah kamu menikah denganku?" Marissa terkejut, matanya mulai berkaca-kaca. Semua rasa cemas, keraguan dan ketakutan yang sempat mengisi pikirannya seakan hilang begitu saja. Di hadapannya, ada seorang pria yang begitu tulus mencintainya, yang selalu ada untuknya, yang siap menghadapi segala tantangan bersamanya. Dengan suara bergetar, Marissa menjawab, "Ya, Herman, aku ingin bersama kamu selamanya." Mereka berdua saling tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tulus dan murni. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka tahu bahwa mereka telah siap menghadapi masa depan bersama. Mereka telah melewati banyak rintangan, dan sekarang mereka siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan cinta yang penuh dengan harapan, ketulusan, dan kebahagiaan yang tak terduga.